Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan dari adab-adab dalam mencari nafkah. Kemarin kita sudah sebutkan 7 prinsip atau 8 kemarin. 8 prinsip dalam mencari rezeki. Ini akidah yang harus kita miliki, sehingga seorang betul-betul tenang di dalam menggapai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sekarang kita masuk ke teknis, yaitu tentang 7 karakter atau 7 akhlak seorang pekerja atau pengusaha sukses dalam aktivitasnya dunia dan akhirat. Ketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah suatu perkara yang akan dilalui oleh manusia di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam ini telah menjelaskan pokok-pokoknya. Kaidah-kaidahnya ini sudah dijelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini para ulama mendalami dan mengkaji ada beberapa akhlak karakter yang harus dimiliki oleh para pekerja dan pengusaha agar dia itu sukses di dalam mencari nafkahnya. Sukses di sini tanda kutip artinya dia beraktivitas mencari nafkah dengan tenang yang didapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti hisabnya itu ringan, dia mendapatkan pahala dari apa yang dia tunaikan tatkala di dunia. Ini sungguh luar biasa yang harus kita perhatikan untuk mengetahui dan mengamalkan beberapa akhlak atau karakter yang akan kita sebutkan ini. Laqad ja'al Islamu bi katsirin minal qiyamil khuluqiyyah allati yanbaghi 'alal 'amili an yaltazima biha wa yahris 'alaiha fi ada'i amalihi. Sungguh ada di dalam Islam ini pokok-pokok pondasi akhlak karakter yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang mencari nafkah. Dia tunaikan karakter-karakter ini, dia bersungguh-sungguh menunaikannya untuk atau dalam menunaikan amal atau pekerjaannya. Bi ghaddin nadari an nau'il wadhifah awil hirfa awil mihna allati yuzawiluha. Ini karakter ini cocok untuk siapa saja, apapun jenis pegawainya dia seorang pegawai apapun, apapun jenis produksinya, hasil karya yang dia jual belikan, atau pekerjaan apa yang dia lakukan. Jadi 7 karakter ini memang pokok harus dimiliki oleh siapapun dalam mencari nafkah. Tanpa pandang apakah dia itu seorang pegawai, apakah dia itu seorang pekerja, apakah dia itu seorang pengusaha, seorang pedagang dan seterusnya. Ini harus dimiliki. Hadil qiyamu sifatul akhlaqiyah mabadiul islamiyah wajibah ala kulli muslimin mahma kana mawqi'uhu fil amali alladhi yumarisuhu. Ini dijelaskan berulang kali. Sifat-sifat ini adalah akhlak-akhlak Islami, karakter-karakter Islami yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, siapapun dia, apapun aktivitasnya, yang dia tunaikan di dalam mencari nafkah ini. Jadi yang penting dia mencari nafkah, maka akhlak ini harus dimiliki. Karena ini adalah bagian dari mabadiul Islam, pokok-pokok ajaran Islam, yang harus diamalkan oleh seseorang. Wala ala min abrasi hadil qiyamah yali, inilah pokok-pokok dari
karakter yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja atau mencari nafkah, ya. Yang pertama al-quwwatu, ya. Al-quwwah yaitu kemampuan atau kekuatan, ya. Jadi orang yang mencari nafkah dia harus memiliki al-quwwah, kekuatan. Makanya orang-orang sebelum balik, ya, ini namanya anak, ya. Anak-anak kecil mereka itu belum memiliki kekuatan, tidak mampu mencari nafkah, ya. Demikian juga orang yang sudah lanjut usia, ya, dia tidak mampu mencari nafkah, ya. Demikian juga orang-orang yang cacat fisiknya, ya, dia memiliki kekuatan namun terbatas, ya. Nah, ini karakter yang pertama. Kalau sudah balik, ya, dan dia sudah dewasa, maka wajib baginya untuk, ya, bekerja. Kan dia sudah memiliki kekuatan, ya. Wahadil qudrah takunu fil badan. Kekuatan ini boleh diartikan kekuatan badan, kekuatan fisik, ya. Wahya quwatun hissiyah, ini kekuatan fisik. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwatan, ya. Kata kuwah di sini dalam ayat ini artinya kekuatan badan. Siapakah yang lebih kuat di antara kita? Kekuatan badan, ya. Wa takunu aidan fil qalbi wa hiya quwwatun ma'nawiyah, ya. Kekuatan pada poin yang pertama ini boleh juga diartikan sebagai kekuatan ma'nawiyah, kekuatan hati, ya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana kata kekuatan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wa Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan, ya. Ai ta'allamal kitab, ya, ta'allamil kitab bijiddin wa hirsin wa ijtihadin. Yaitu maksudnya, wa Yahya, belajarlah, pelajarilah kitab ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan penuh ijtihad, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini karakter pertama yang harus dimiliki oleh orang yang mencari nafkah, ya. Memiliki apa? Kekuatan, ya. Kekuatan fisik ada, kemudian disempurnakan dengan kekuatan hati. Apa itu? Semangat dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam bekerja, berijtihad di dalam bekerja, ya. Wa yang bagi an yattasifal amilu, ya, bisifatil quwwatil hissiyah wal ma'nawiyah. Seorang yang beraktivitas mencari nafkah ini hendaknya dia memiliki dua sifat ini, ya. Sifat kekuatan hissiyah fisik maupun ma'nawiyah, sifat kekuatan hati, ya. Agar dia mampu menunaikan pekerjaan yang dia tunaikan dengan sempurna, ya. Sebagaimana, ya, disebutkan, diceritakan, ya, oleh salah seorang anak perempuannya Nabi Syuaib, ya, ketika menyebutkan inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, ya, sesungguhnya yang terbaik yang kau sewa sebagai pekerja adalah al-qawiyyu, yang memiliki kekuatan, al-aminu, yang memiliki amanah, ya. Ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pekerja yang terbaik, orang mencari nafkah yang terbaik, dia juga memiliki kekuatan, ya. Nah, ini asarnya, ya, secara logis pasti kita mengetahui kalau orang memiliki kekuatan, ya, dia mampu menuntaskan pekerjaannya, ya. Dia mampu menunaikan tugas-tugasnya, dia mampu yaitu memenuhi janji-janjinya, ya. Memenuhi yaitu akad yang sudah disepakatinya, ya. Nah, ini kekuatan yang harus ada, ya. Yang pertama, kekuatan di sini maksud adalah kekuatan fisik, kemudian yang kedua adalah kekuatan apa? Hati, ya, yaitu sungguh-sungguh bersemangat di dalam bekerja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, seorang yang mencari nafkah harus mempersiapkan keduanya, ya. Menjaga fisiknya agar tetap kuat, maka perlu dia makan yang sehat, maka perlu baginya juga istirahat, ya. Demikian juga memiliki kekuatan hati yang kuat, ya, maka dia pelajari, ya, karena makanan hati adalah ilmu, ya. Dia pelajari agama Islam ini, dia motivasi dirinya untuk apa saya bekerja, untuk apa saya mencari nafkah,
Untuk apa saya harus menunaikan akad? Ya, untuk apa saya harus menunaikan kesepakatan dan seterusnya. Ini yang menjadi ya bangkitnya kekuatan ya qalb, hati manusia di dalam bekerja. Ya. Kemudian karakter atau sifat yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh para pencari nafkah, ya, yaitu al-amanah, sifat atau karakter amanah. Bisa dipegang omongannya, ya, bisa dipegang kesepakatannya, bisa dipegang janjinya, ya, ini orang yang amanah, ya. Wahya min ahammil akhlaqi allati yajibu an yattasifa bihal amil. Ini adalah di antara akhlak yang paling ya penting untuk dimiliki oleh para pekerja, ya. Kalau mencari orang kuat, jumlahnya insya Allah tidak sedikit, betul ya? Karena orang semuanya bekerja keras untuk mencari nafkah ini, ya. Jumlahnya itu enggak sedikit, banyak sekali. Tapi kalau ditambahi ya orang yang memiliki kekuatan plus amanah, ini jumlahnya jarang, ya. Sering ya kita jumpai para pejabat yang korupsi. Pejabat ini memiliki kekuatan, ya, dia mampu bekerja dan seterusnya. Rata-rata demikian orang yang punya pendidikan tinggi, ya, tapi masih korupsi karena tidak ada amanah, ya. Pekerja juga demikian, jika terampil bekerja tapi ternyata dia tidak amanah, banyak mengambil misalkan uang perusahaan, uang dan seterusnya, ya. Banyak juga misalkan para pengusaha, ya, dia melanggar janji atau kesepakatan dari apa yang sudah disepakati, ya. Waliyadzubillah. Maka sifat amanah ini dikatakan adalah di antara sifat yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencari nafkah, baik dia itu seorang pekerja, karyawan, ya, atau dia itu usaha sendiri sebagai seorang pengusaha, pedagang, ya, produksi produk tertentu dan seterusnya, maka dia juga wajib ya menunaikan amanah ini. Li'annaha minad din, karena amanah ini adalah bagian dari agama, ya. Wa warada fil Qur'anil Karim ma yu'akkidu ahamiyata hadzal khuluqil karim fil 'amil fi aktsar min maudhi', ya. Dan di dalam ayat Al-Qur'an ya datang keterangan-keterangan yang menguatkan, ya, yang memantapkan pentingnya amanah ini bagi orang yang mencari nafkah, ya. Tidak hanya di dalam satu ayat tapi banyak ayat. Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kisahnya Nabi Syuaib tadi, ya. Salah satu waqalat ihdahuma, ya, salah satu di antara anak Syuaib dia mengatakan, ya abati, wahai bapakku, ya. Ya abati istajirhu, wahai abati, wahai bapakku, sewalah dia, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa, ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya, ya, sebaik-baik orang yang kau sewa adalah al-qawi, yang memiliki kekuatan, mampu bekerja, semangat bekerja, al-amin, yang dapat dipercaya, yaitu memiliki amanah ini. Ini, ya. Ini kalau dua ini sudah digandengkan jadi satu, ini adalah sebaik-baik pekerja, sebaik-baik pengusaha, ya. Apa itu? Mampu dia itu bekerja dan penuh dengan semangat, kemudian dia memiliki sifat amanah, ya. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan terkait masalah amanah ini, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat. Khianat ini lawan dari amanah, ya. Berkhianat pada Allah, kepada Rasulnya, dan jangan sekali-kali kamu berkhianat kepada amanat-amanah yang kalian telah pegang, ya. Wa antum ta'lamun, dalam kondisi kalian itu mengetahuinya, ya. Nah, ini perintah untuk menjadi orang yang amanah, ya. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah merintahkan, berarti mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan amanah ini kepada siapa? Pemiliknya. Ini, ya.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini amanah ini sifat yang sangat penting sekali. Bahkan ini yang jarang kita jumpai pada zaman sekarang ini, ya. Orang yang amanah. Waliyadzubillah. Dan tesnya untuk amanah ini memang sulit, ya. Memang sulit untuk amanah ini. Tapi kalau untuk keterampilan sifatnya fisik, ya ini banyak uji tesnya dan mampu untuk ditunaikan. Taib. Kemudian disebutkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah amanah ini. Salah satunya beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak memiliki keimanan yang sempurna bagi siapa yang tidak memiliki sifat amanah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, adil amanata ila mani tamanaka wala takun man khonaka. Ya. Tunaikanlah amanah ini kepada orang yang telah berikanmu amanah, dan janganlah engkau berkhianat pada orang yang telah berkhianat kepadamu. Ya. Kemudian ya prakteknya seperti apa amanah di dalam dunia kerja ini? Ya, ini disebutkan diantaranya yang pertama, an yahrusal amilu ala waqtil amali, ya. Dia sungguh-sungguh menjaga waktu bekerja ini, ya. Kalau dia seorang karyawan, jamnya masuk misalkan 7:30, ya dia tepat 7:30 atau sebelumnya, ya. Ini namanya bagian dari amanah. Kalau jam istirahatnya misalkan jam 12 sampai jam 1, pas jam 12 sampai jam 1 dia istirahat, berarti dia termasuk orang yang amanah. Kalau pulangnya jam 4:30 dan dia pulang 4:30, berarti dia itu orang yang amanah, ya. Betul-betul memperhatikan waktu. Kalau janjinya kirim barang, ya, misalkan hari Rabu, maka dia tunaikan hari Rabu, ini bagian dari amanah, ya. Jadi orang yang amanah, tandanya, cirinya di dalam bekerja yang pertama, memperhatikan waktu-waktu bekerja. Kemudian yang kedua, an yajtaniba fi adai amalihi al-ghis bikafati ashkali waswarihi, ya. Meninggalkan menipu, ya. Menjauhi sifat menipu dalam berbagai macam bentuknya, ya. Tidak mau menipu di dalam bekerja, ya. Baik itu curi waktu, ya, curi pekerjaan, curi laporan, ya, atau penipuan-penipuan yang lainnya, ya. Nah, dia melaporkan sesuai dengan fakta, dia bekerja sesuai dengan aturan, ya, tidak menipu. Maka ini adalah ciri dari orang yang amanah, ya. Baik itu seorang yang bekerja di orang lain, ya, bekerja maupun bekerja sendiri, ya, transaksinya dengan yang lainnya, ya. Menjauhi tipuan maka termasuk bagian dari amanah. Kemudian di antara ciri yang lainnya, an yastaghilla mawqi'ahu fil amali li jarri manfa'atin shakhsiyatin lahu wa li qarabatihi wa sadaqatihi alla yastaghilla, ya. Jadi dia itu tidak mengambil kesempatan di dalam bekerja tersebut, ya, untuk mengambil manfaat pribadi atau manfaat untuk keluarganya atau untuk teman-temannya, ya. Tidak diperbolehkan, ya. Dia mengambil untuk keluarganya, mengambil untuk keluarganya dan seterusnya, untuk dirinya, untuk temannya, ini tidak diperbolehkan, ya. Kalau itu memang miliknya perusahaan, miliknya orang, tidak boleh, ya, diambil untuk kepentingannya sendiri. Ini namanya tidak amanah, ya, harus dijauhi. Ini nomor berapa? 3, ya, cirinya. Dia tidak mengambil apapun, ya, yang bukan haknya untuk kemanfaatan pribadi maupun keluarga atau teman-temannya, sahabatnya. Kemudian di antara ciri amanah yang lainnya, al-muhafadzatu ala adawatil amal wa ajhizatihi wa wasailihi wa adam istikhdamiha aw taskhiriha liqada'i masalihi shakhsiyatin wa manafi'i dzatiyatin, ya. Menjaga sarana yang dimiliki oleh perusahaannya, tempat dia bekerja, ya. Alat-alat yang dimiliki oleh perusahaannya,
fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaannya dan tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi kecuali memang memiliki hak untuk memakainya, ya. Tapi kalau itu untuk perusahaan, untuk kantor, untuk apalagi pabriknya, dan itu memang tidak boleh kecuali untuk hal tersebut, maka tidak boleh digunakan, ya. Kalau menggunakan berarti dia telah menciderai amanah ini, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang 5, al-muhafadzatu ala asraril amal wa kitmaniha, menjaga rahasia perusahaan, ya. Ini juga termasuk bagian dari amanah, ya. Menjaga rahasia produksi dan semuanya dirahasiakan. Ini tidak boleh dibocorkan, ya. Tidak boleh dibocorkan. Membocorkan berarti dia telah melukai amanah ini, ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter yang kedua yang harus dimiliki, ya, yaitu seseorang harus amanah di dalam menunaikan nafkah, ya. Seperti di awal disebutkan, ini tidak pandang apakah dia itu seorang pekerja, apakah dia itu seorang karyawan atau pedagang atau pengusaha atau seorang produsen, ya. Semuanya sama, dia harus memiliki amanah, ya. Kemudian selanjutnya di antara karakter yang harus dimiliki yaitu al-itqanul amal, ya. Itqanul amal, dia itu menguasai aktivitas atau pekerjaan yang dia tekuni, yang dia lakukan, ya. Ini juga termasuk disyariatkan di dalam agama kita, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memuji orang-orang yang lihai, memuji orang-orang yang mahir di dalam bidangnya tersebut. Innallaha yuhibbu, ya, idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, ya, salah seorang dari kalian apabila dia itu bekerja, beraktivitas, ya, an yutqinahu, dia itu mutqin, dia itu lihai dalam aktivitasnya, ya. Menjadi seorang guru yang terbaik ini dicintai oleh Allah. Menjadi seorang, ya, pekerja yang terbaik, karyawan yang terbaik, pedagang yang terbaik, ya, mahir di dalam aktivitasnya, mahir di dalam pekerjaannya, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan ini, ya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan al-ihsan yaitu kemampuan yang terbaik, ya, ala kulli syai' di dalam segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah ketika bekerja, ya. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan di dalam bekerja ini untuk menguasai bidang kita dan menekuninya, ya, sehingga kita betul-betul lihai, kita betul-betul mahir di dalam aktivitas pekerjaan kita tersebut, ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara logika maka ini juga memberikan manfaat yang sangat banyak sekali, ya. Misalkan orang pedagang makanan, ya, kalau masakannya lezat, manfaatnya akan kembali ke siapa? Ke semuanya, ya. Pelanggannya atau konsumennya ini puas dengan masakan tersebut, ya. Kemudian yang masak juga demikian, ya, ada manfaat bagi dirinya, yaitu orang-orang kembali untuk beli ke produknya dia, gitu, ya. Jadi ini masalah itqan, ya, menguasai aktivitas yang dia tekuni, ini adalah sangat terpuji sekali dan dianjurkan di dalam agama Islam. Inna itqanal amali wa da'ahu bisidqin wa ikhlasin inna ma yasidu minal intaji wa yanmu al-iktisad, ya. Dikatakan di sini orang kalau sudah menguasai aktivitasnya ini, ya, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, maka, ya, hasil yang dia lakukan ini semakin baik, ya, semakin baik dan akan menumbuhkan perekonomian, ya. Wa hadza ya'udu bi naf'i wal faidati 'alal 'amili nafsihi wa 'ala rabbil 'amili wa 'alal mujtama' kadzalika. Seperti yang tadi sudah kita isyaratkan, ya. Jadi kalau dia itu betul-betul bisa bekerja dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, kemanfaatan dan faedahnya ini akan kembali kepada semuanya, ya. Kepada dia yang bekerja,
kepada ya pemilik perusahaan misalkan, atau kepada masyarakat secara umum ya. Semuanya mendapatkan kemanfaatan ya. Jadi ini karakter yang ketiga. Hendaknya setiap pekerja mereka itu menguasai ya aktivitasnya, pekerjaan yang dia tunaikan. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, karakter dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pencari nafkah agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat adalah al-ikhlas. Ya, menunaikan pekerjaannya tersebut dengan penuh keikhlasan, ya. Penuh dengan keikhlasan. Inna solahan niyati, sesungguhnya baiknya niat, wa ikhlasoha lillah, dan keikhlasan seorang bekerja ya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala yartafi'u bimansilatil amali dunyawi fayaj'aluhu amalan salihan mutaqabbalan lahul ajrul azim indallahi azza wa jalla ya. Sesungguhnya tatkala seorang beraktivitas mencari nafkah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aktivitas duniawi yang hukumnya itu mubah menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrusu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang dia itu bercocok tanam. Aktivitasnya apa ini? Bertani, ya. Ya, dia itu bercocok tanam, menanam ya sayur-sayuran, nanam biji-bijian dan seterusnya, ya, atau buah-buahan. Fayakulu minhu tayrun, kemudian ada burung yang makannya, au insanun, ada manusia yang mengambilnya, au bahimatun, atau ada binatang yang mungkin menghabiskannya dan seterusnya, ya, illa kana lahu bi shadaqah, ya, kecuali yang demikian tersebut baginya adalah bernilai sedekah, ya. Ini dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas, ya. Kalau dia ikhlas bekerja, niatnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, dinarun, 1 dinar, ya, anfaqtahu fi sabilillah, engkau infakkan di jalan Allah, ya, engkau berikan pada orang-orang fakir, engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Wa dinarun anfaqtahu ila ahlik, dan 1 dinar yang engkau berikan pada keluargamu, menafkahi keluargamu, ya, a'dhammuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan pada keluargamu. Ini ya. Jadi ini kalau ikhlas, niatnya benar, ya, pekerjaan yang duniawi tadi menjadi pekerjaan ukhrawi, menjadi suatu amalan soleh, dibayar di dunia berupa gaji, berupa untung, ya, dibayar di akhirat berupa pahala, ya. Nah, ini keutamaan bekerja dengan niatan yang ikhlas, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagaimana ya amalan soleh, dia itu dia terima kecuali dengan keikhlasan, ya. Demikian juga amalan-amalan yang sifatnya mubah. Ini tidak menjadi suatu pahala kecuali di dalamnya nanti dicampur dengan suatu keikhlasan, ya. Niat-niat yang baik, niat-niat yang lurus, ya. Niat-niat untuk ya kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan keluarganya, agamanya, atau kaum muslimin secara umum, ya. Maka ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya amalan dunia menjadi amalan akhirat, ya. Baik, selanjutnya karakter yang kelima, ya, al-iltizamu bi anzimatil amal. Hendaknya seorang berpegang teguh, ya. Hendaknya seorang betul-betul memperhatikan aturan-aturan dalam bekerja, atau akad-akad yang sudah disepakati, syarat-syarat yang sudah disepakati, janji-janji yang sudah disepakati. Ini perlu dipegang teguh, ya. Tidak boleh karena ada kata maaf, gampang-gampang kita maaf padahal kita trader, ya. Kata afwan ya akhi padahal kita trader, ya. Dan seterusnya.
Ini tidak diperbolehkan. Ya, dia bersungguh-sungguh. Kalau nanti muncul kata maaf, udzur dan seterusnya, setelah dia itu menunaikan perkara-perkara yang disebutkan tadi, dia sudah betul-betul menunaikan, berusaha untuk ya menuntaskan dan seterusnya. Namun ada kendala lain, baru kata maaf ini disampaikan. Sementara kalau dia malas-malasan, padahal mampu bekerja, menunda-nunda pekerjaan, kemudian ya tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, dia minta maaf, ini bentuk maaf yang tercela, ya. Karena apa? Sudah dia rencanakan, ya, ini tidak diperbolehkan. Maka karakter pekerja yang baik, ya, adalah dia betul-betul iltizam, ya, perhatian terhadap akad-akad, janji dan aturan yang sudah disepakati, ya. Hendaklah seorang muslim, para pekerja, ya, memiliki akhlak yang mulia ini, ya. Dan di antara wa yadkhulu dimnil iltisam bi antimatil amil umurun katsirah, di antara contoh-contoh ya memperhatikan aturan-aturan, kesepakatan dan syarat-syarat ya sebagai berikut ini. Al-iltizam bi aqatil amal wal muhafadzatu 'alaiha, ya. Dia betul-betul perhatian terhadap waktu bekerja, ya. Waktu bekerjanya dan menjaga waktu tersebut, ya. Misalkan dia seorang pekerja, jam kerjanya jam 8 sampai jam 4, dia betul-betul perhatian waktu tersebut. Menggunakan untuk ya bekerja, bukan aktivitas yang lainnya, ya. Terus kemudian taatul mas'ulin, dia taat pada para penanggung jawab, ya. Para penanggung jawab. Kalau misalkan di dunia karyawan dan seterusnya, dia taat pada atasannya, ya. Misalkan dalam dunia perdagangan, dia taat pada kesepakatan yang telah dia bikin, ya, pada konsumennya, kepada produsennya, ya, dan seterusnya. Ini harus ditunaikan, ya. Kemudian at-ta'awun fil ada, ya, menunaikan dengan penuh ta'awun. Fa-ta'awunu baina umumil muslimin 'alal birri wa taqwa khuluqun rafi'un da'ilaihi Islam muraqabah fihi, ya, terutama pada kaum muslimin di dalam perkara-perkara yang baik dan ketakwaan. Maka ini merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Nah, ini ya, tidak boleh meremehkan waktu, janji, kesepakatan, ya. Ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang mencari nafkah, ya. Siapapun seperti di awal disebutkan, ya, jenis pekerjaannya apapun dan siapapun dia, kedudukannya di dalam perusahaan atau dalam tempat dia bekerja. Kemudian karakter yang nomor 6 yang harus diperhatikan oleh para pencari nafkah adalah al-iltizamu bi ada'il wajibat asyariyah, ya. Hendaklah dia menjaga kewajiban-kewajiban tatkala mencari nafkah, ya. Wa min akhlaqil fadilati wa sifatil hamidati fil amili iltizam bi ada'il wajibat asyariyah. Di antara akhlak yang mulia, para pencari nafkah ini memperhatikan kewajiban-kewajiban syariat, ya. Wa qiyamuhu bil ibadatil mafruḍah, dan menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, allati aujabahallahu ala ibadihil mu'minin al-qiyam biha, yang wajib ditunaikan, ya, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk ditunaikan. Wa ala ra'si adatus shalawatil mafruḍah jama'atan wa siyamu syahri Ramadan, ya. Dan yang kewajiban yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Ini, ya. Jadi meskipun dia pekerjaannya berat, kalau sudah ada panggilan sholat, ya sudah berhenti, dia tunaikan sholat, ya. Jam-jam sibuk dan kalau ada panggilan sholat, sudah dihentikan, istirahat sebentar untuk menunaikan sholat, ya. Luar biasa kalau bisa demikian, ya. Disebutkan di sini di antara ya faedah kalau seorang tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban agama ini, ya, tentunya banyak sekali, ya, tidak hanya sholat dan puasa saja, ya. Menjaga ikhtilatnya, ya, tidak bercampur baur dan seterusnya. Kalau ini betul-betul dijaga, ya, maka ini luar biasa, ya. Dikatakan di sini walil ilzam bihadzal mabda al-khuluqi ya'udu bil kasiri minal asar ijabiyah nafi'ah 'alal 'amili fi ada'i amalihi. Ini kalau betul ditunaikan maka banyak sekali manfaat positif yang akan dirasakan. Min haitsu tahqiqu ridallahi subhanahu wa naili tasdidihi wa taufiqihi. Orang kalau bekerja kemudian bekerja sesuai dengan syariat, tetap memperhatikan kewajiban-kewajibannya, dia mendapatkan keridhaan Allah. Allahu Akbar, ya.
Dia mendapatkan jalan yang lurus, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini akibat, ya, hasil yang akan dirasakan oleh seorang tatkala dia bekerja dan masih memperhatikan, ya, kewajiban-kewajiban tersebut. Wa tahqiqul barakati fil amali war rizq. Allahu akbar. Ini akan menghasilkan keberkahan di dalam pekerjaannya, keberkahan di dalam rizkinya, ya. Tadi catatannya apa? Dia tetap bekerja, memperhatikan karakter-karakter semuanya, kemudian, ya, dia memperhatikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya. Wa tahqiqu tuma'ninati was-sukun. Dia juga bisa mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman di dalam bekerja. Karena apa? Bekerja tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan pada hambanya. Wal istiqraru nafsi was safa'id dhihni ladail amili, ya. Kemudian jiwanya bersih, jiwanya tentram, ya. Pikirannya juga bersih, pikirannya juga tenang, ya. Kapan itu bisa terjadi? Tatkala seorang bekerja memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ada. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hilang, ya, di sebagian dari kaum muslimin, ya. Maka ini perlu diperhatikan. Bekerja tetap perhatikan kewajiban, tidak ikhtilat, ya, tidak membuka aurat, ya. Merhatikan kewajiban sholat, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor dan seterusnya. Ini akan menimbulkan keberkahan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan juga keberkahan amal yang dia tunaikan. Kemudian yang ketujuh, dan ini sangat penting sekali, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ya, tatkala bekerja ini tidak lepas dari pergaulan dengan manusia yang lainnya. Betul, ya? Apapun aktivitasnya, sampai jualan online pun di rumah, ya, pasti dia itu akan bersinggungan, pasti dia itu akan berkomunikasi, berhubungan dengan yang lainnya, ya. Dan ini sudah diajarkan di dalam agama Islam bagaimana kita itu bermuamalah, ya. Dalam bermuamalah Nabi SAW menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian bermuamalah, ya, dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang sempurna, ya, dengan akhlak yang terpuji, yang baik, ya. Dan di antara akhlak yang baik yang bisa dipraktekkan, contoh-contohnya yaitu ihtiramuhum. Kita memuliakan orang-orang yang bergaul dengan kita, ya. Walutfu ma'ahum, kita lembut bersama mereka, warifqi bihim, ya. Rifq ini juga lembut, ya, tatkala bermuamalah dengan mereka, ya. Ini yang pertama, enggak boleh sampai menghinakan, enggak boleh sampai mencela, enggak boleh sampai, ya, menyakiti dan seterusnya. Ini bukan akhlak Islami. Meskipun dia itu seorang bos misal, meskipun dia itu seorang pimpinan, ya, meskipun dia mensuplai produknya, enggak boleh, ya. Akhlak ini harus dimunculkan, ya, dimunculkan. Dia itu harus memuliakan yang lainnya. Kemudian alba yang kedua ada albasyasatu wa talaqatul wajhi inda liqaihim wa tibil kalami ma'hum, ya. Wajahnya ini senantiasa berseri-seri, ya. Perkataannya adalah perkataan yang indah, nyaman didengarkan, bukan perkataan yang kotor, menyakitkan, ya. Ini tatkala bergaul dengan para pekerja yang lainnya, tatkala bergaul dengan para konsumen atau yang lainnya, ya. Ini sebelum diajarkan dunia marketing itu, ya, bagaimana cara menghadapi ini, Islam sudah mengajarkan, ya. Ini bukti bahwa Islam itu betul-betul agama yang komplit, yang lengkap, ya. Seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, pondasinya sudah ada dalam agama Islam. Di antara bentuk muamalah yang baik pula tatkala mencari nafkah yaitu alisan ilaihim, ya, berbuat baik kepada lawan dari bisnisnya tersebut, ya. Contohnya dalam masalah utang piutang misalkan, ya, diberi kelonggaran seandainya tidak mampu tepat waktu atau bahkan dibebaskan. Allahu Akbar, ya, luar biasa. Diberikan kemudian yang lain bayar secara tempo, cicilan ringan misalkan, ya, sesuai dengan kemampuan. Ini juga luar biasa, ihsan ilaihim, ya, kebaikan pada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan yang berbuat ihsan kepada yang lainnya,
man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, ya. Barang siapa yang membukakan, ya, solusi bagi orang yang kesulitan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, ya, solusi kemudahan, ya, bagi orang tersebut ketika hari kiamat. Ini, ya. Jadi Masya Allah, sampai mencari nafkah pun seseorang itu bisa, ya, mendapatkan keutamaan di akhirat. Ya, tadi disebutkan dengan karakter-karakter yang sudah ada, dengan ikhlasnya, dengan amanahnya, dengan yaitu tepat waktunya. Nah, di sini juga seperti itu, dengan ihsannya, dengan muamalah yang baik, dia tidak hanya bekerja mendapatkan keuntungan dunia, tapi juga mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk muamalah yang baik tatkala bergaul, pasti kita tidak lepas dari, ya, disakiti orang lain berbuat buruk pada kita dan seterusnya. Ini paketan bergaul dengan manusia, ya. Dan Islam sudah mengajarkan, yaitu dengan disikapi ihtimalul adza, ya, dia menahan celaan, menahan siksaan tersebut, ya. Wal afwu wasafhu amman akhta'a minhum, memaafkan dan melupakan, ya, orang-orang yang sudah berbuat buruk kepada dirinya, ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 karakter yang harus dimiliki oleh seorang tatkala, ya, dia terjun ke lapangan mencari nafkah, ya. Tadi sudah disebutkan, ya, 7 karakter ini dengan keutamaan-keutamaannya, ya. Kalau seandainya dia betul-betul, ya, menunaikan ini semuanya, dia mendapatkan keutamaan di dunianya berupa harta yang diberkahi, pekerjaan yang diberkahi, hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan keutamaan di akhiratnya berupa hisab yang mudah, ya, berupa pahala, ya, berupa ganjaran dan juga balasan-balasan yang lainnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya, yang tentunya semua kita bekerja mencari nafkah apapun profesinya, ya. Namun, ya, perlu diingat 7 karakter ini harus dimiliki, ya, agar betul-betul kita mendapatkan, ya, kebaikan dunia maupun akhirat kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.